Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita masih sampai pada pembahasan tentang adab penuntut ilmu kepada gurunya, kepada syekhnya, ketika bermuamalah dengan gurunya tersebut, ketika menuntut ilmu kepada gurunya tersebut. Adab yang keenam, ayyashkura syaikha ala tauqifihi ala ma fihi fadilatun wa ala taubihihi ala ma fihi naqisatun. Hendaknya seorang penuntut ilmu berterima kasih kepada syekhnya atau gurunya, karena gurunya tersebut telah menunjukinya kepada hal-hal yang utama, hal-hal yang mulia, yang terpuji, membimbingnya kepada hal yang terpuji, kepada kebaikan. Dan juga di saat yang bersamaan melarangnya dari hal-hal yang tercela, hal-hal yang merupakan kekurangan. Au ala kasalin ya'tarihi, atau ketika gurunya tersebut menegurnya atas sifat malas yang bisa jadi dimiliki oleh penuntut ilmu tersebut. Au qusurin yu'anihi, atau berbagai kekurangan yang dimiliki oleh si murid tersebut. Au ghairi dzalika mimma fi iqafihi alaihi wa tawbihihi irsyaduhu wa salahu, atau hal-hal yang lain yang dilakukan oleh gurunya kepadanya, di mana ketika gurunya itu melarangnya atau menasihatinya atau menegurnya, maka itu sebenarnya merupakan bentuk irsyad, bentuk pendidikan dan pengarahan dari gurunya, dan itu merupakan kemaslahatan bagi si murid tersebut. Wa ya'uddu dzalika minasy-syaikhi min ni'amillahi ta'ala 'alaihi bi'tina'i syaikhi bihi. Dan hendaknya penuntut ilmu memandang ini sebagai nikmat dari Allah yang diberikan oleh Allah kepadanya, berupa perhatian dari gurunya kepadanya, bahwa dia memiliki seorang guru yang kemudian memperhatikan dirinya, menunjukinya kepada sesuatu yang maslahat dan menegurnya ketika dia memiliki beberapa kesalahan atau kekurangan. Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajaran penting. Jadi jangan kemudian menganggap apa yang dilakukan oleh guru kita ketika itu tujuannya adalah untuk mendidik kita, maka jangan sampai kita menganggap itu adalah yakni misalkan kebencian dari guru kita kepada kita, misalkan. Tidak demikian. Ya, seorang guru yang ketika dia niatnya adalah mendidik para muridnya, ketika niatnya adalah untuk memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada para muridnya, maka ini adalah nikmat dari Allah kepada murid dan juga kepada gurunya. Yani guru tersebut akan mendapatkan pahala, ya, membimbing muridnya, mengajarkan muridnya, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Jadi ini adalah nikmat dari Allah kepada kedua-duanya. Wa nadharihi ilaihi, demikian pula ini juga nikmat dari Allah karena gurunya tersebut, syekhnya tersebut, yakni melihatnya, memperhatikannya, tidak kemudian dibiarkan begitu saja. Fa inna dzalika amyalu liqalbi syekhi wa ab'athu 'ala al-i'tina'i bi masalihi. Kalau seorang murid itu memandang teguran dari gurunya, atau bisa jadi marahnya gurunya kepadanya, itu merupakan nikmat dari Allah, merupakan bentuk perhatian dari gurunya untuk mengoreksi dan memperbaiki diri murid tersebut, maka ini akan membuat hati murid tersebut lebih mencintai gurunya.
Dan ketika hati itu sudah lebih mencintai gurunya, maka akan lebih maksimal ilmu yang akan didapatkan. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa menuntut ilmu dari seseorang ketika dia benci kepada orang tersebut? Dia tentunya akan menjauh dari ilmu yang disampaikan oleh orang tersebut. Wa ab'atsu 'ala al-i'tina'i bi masalihi, dan ini akan membuat murid tersebut, ketika murid tersebut menganggap itu adalah nikmat dari Allah, itu akan membuat murid tersebut lebih semangat untuk memperhatikan apa-apa yang maslahat untuk gurunya, yakni melayani gurunya, tentunya tanpa hulu. Akan tapi telah kita sebutkan sebelumnya, di antara yakni tugas murid adalah berbakti. Sebagaimana ada berbakti kepada kedua orang tua, ada juga berbakti kepada guru-guru kita. Dan ini, perkataan ini dalam kitab ini tentunya disebutkan dalam konteks guru ilmu syar'i. Akan tetapi para ulama menjelaskan ini berlaku untuk seluruh guru yang mengajarkan kita kebaikan. Bahkan walaupun itu misalkan ilmu dunia, akan tapi ketika itu digunakan untuk kebaikan, kemaslahatan umat, diajarkan dalam rangka supaya kebaikan dan kemaslahatan umat itu tercapai, maka itu juga termasuk adab-adab kepada guru tersebut, juga termasuk. Akan tapi tentunya keutamaan ilmu syar'i lebih tinggi daripada keutamaan ilmu dunia. Dan ihtiram kita kepada orang yang mengajarkan kita ilmu syar'i tentunya harus lebih besar daripada ilmu-ilmu selainnya. Wa idza awqafahu syaikhu ala daqiqatin min adabin aw naqisatin sadarat minhu, ketika syekhnya tersebut atau gurunya tersebut berbicara kepada dia, membahas masalah adab yang dia miliki atau yang dia lakukan, atau membahas kekurangan yang muncul dari si murid, wa kana ya'rifuhu min qabl, dan murid tersebut sebenarnya sudah tahu bahwa itu salah, sebenarnya sudah tahu hukumnya, fala yuzhiru annahu kana 'arifan bihi wa ghafala anhu, maka jangan sampai penuntut ilmu tersebut menampakkan, "Na'am Syekh, Anda sebenarnya sudah tahu ini masalah ini," begitu ya, tapi tadi cuma ceroboh saja. Nah, ini sebaiknya tidak dilakukan. Bal yashkuru syaikhu ala ifadatihi dzalika wa i'tina'ihi bi amrihi. Akan tapi hendaknya dia berterima kasih kepada gurunya tersebut karena telah memberikan nasihat bahwa itu adalah adab yang kurang tepat misalkan. Dia harus berterima kasih kepada gurunya tersebut karena gurunya telah memperhatikannya. Dengan cara apa? Dengan cara menegurnya. Dan ini juga berlaku tidak hanya ketika gurunya membahas masalah adab. Ketika gurunya misalkan membahas ilmu, mengajarkan ilmu di kajian atau di kelas, atau ketika berbicara biasa kemudian syekhnya tersebut, gurunya tersebut membahas suatu ilmu, maka tidak semestinya muridnya ketika sudah mengetahui ilmu tersebut sebelumnya kemudian berkata, "Naam Syekh, Anda sebenarnya sudah paham ini." Ya, ada yang baru tidak? Ada yang lain tidak? Anda sebenarnya sudah paham. Ya. Jadi lebih baik kita tunjukkan bahwa kita menerima ilmu tersebut bahkan seolah-olah kita baru mendengarnya. Dan ini yang dicontohkan oleh para ulama. Contoh misalkan kisah dari Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengajarkan ilmu kepada salah satu muridnya. Muridnya menjadi syekh juga. Syekh ini kemudian mengajarkan ilmu yang diajarkan oleh Syekh Sa'di kepada murid berikutnya. Kemudian murid berikutnya ketemu Syekh Sa'di, kemudian bicara, "Syekh, Masya Allah, Anda senang sekali bertemu antum. Ini masih syabab ya ini. Anda diajarin begini. Syekh Sa'di padahal posisinya sebagai seolah kakek beliau, betul tidak? Dalam masalah ilmu, gurunya. Tapi Syekh Sa'di mendengarkan. Khalas, tidak mengatakan, "Ini kan yang Anda ajarkan kepada guru antum waktu itu." Waktu guru antum masih syabab. Gitu ya. Jadi ini misalkan di antara yang dipraktikkan bahkan para ulama ketika ada orang yang menyampaikan ilmu walaupun itu usianya jauh lebih muda seperti tadi, maka tetap seolah-olah memposisikan yakni ini adalah ilmu walaupun misalkan sudah tahu sebelumnya, akan tapi kemudian didengarkan dengan seksama dan mengucapkan jazakallahu khairan, faedahnya bagus sekali, Masya Allah, barakallahu fiik, gitu ya. Jadi
Apalagi kalau ini yang membicarakan faedah tersebut itu adalah memang gurunya. Ya, sebagaimana yang disebut di paragraf ini. Murid ditegur oleh gurunya tentang masalah adab, walaupun sebenarnya dia sudah tahu hukumnya, maka hendaknya yakni perbuatan yang paling afdal yang dia lakukan adalah menerima ilmu tersebut seolah dia baru mendengarnya pertama kali. Fa in kana lahu fi dzalika uzrun. Sebelum lanjut, sebagian penuntut ilmu di zaman ini, kalau ada seorang syekh atau ustaz, kemudian penjelasannya itu berulang kali, itu kemudian entah kenapa mudah sekali bagi ya sebagian orang itu kemudian mengecam, yani, menyindir dan mencela di sosial media. Ini ilmunya itu aja. Apalagi kalau misalkan ya kajian dengan tema yang mirip, itu kan yang pernah dia bahas ya di masjid yang itu dulu, sama aja sebenarnya begitu ya. Nah, ini tidak boleh. Ini adalah perkataan yang tidak pantas diucapkan bagi seorang yang berilmu. Kalau antum misalkan mendengarkan kajian-kajian dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, kajian-kajian dari Syekh bin Baz, banyak sekali faedah-faedah yang berulang. Kajian-kajian dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ya, Masya Allah, saat ini masih bisa kita nikmati kajian-kajiannya secara yakni internet minimal atau live streaming ya, karena beliau di Madinah. Tapi kita lihat faedahnya banyak berulang dan tidaklah menyadari ini kecuali setelah tentunya ya mendengarkan kajian-kajian beliau. Ya, kita lihat misalkan kajian-kajian Syekh Utsaimin, banyak sekali faedah-faedah yang berulang. Akan tetapi kita lihat ya para murid-murid beliau, murid-murid Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, mereka Masya Allah banyak yang jadi. Kenapa? Karena mereka bersabar. Walaupun banyak faedah berulang, ini adalah murojaah. Dan setiap ilmu tersebut berulang, maka insya Allah ada faedah baru. Walaupun yang disampaikan oleh gurunya tidak ada yang baru, akan tetapi pemahaman yang didengar oleh murid, insya Allah akan ada yang baru ya ketika dia mendengarkannya dengan seksama. Fa in kana lahu fi dzalika uzrun wa kana i'lamu syaihi bihi aslah fala ba'sa bihi wa illa tarakahu. Tapi kalau misalkan si murid tersebut ketika ditegur gurunya, dia sebenarnya memiliki uzur. Kenapa dia walaupun sudah tahu hukumnya, tapi kok misalkan ternyata masih terjatuh pada kesalahan tersebut. Nah, ketika dia memiliki uzur, kemudian kalau misalkan menyampaikan uzur tersebut kepada syekhnya, itu bakal lebih bermaslahat, lebih bermanfaat, supaya bisa jadi supaya syekhnya tidak suudzon, maka ini tidak masalah. Tapi kalau tidak ada maslahat, tarokah, yakni murid tersebut tidak perlu menyampaikan uzurnya. Mengapa? Sudah tahu hukumnya, sudah tahu sebenarnya, tapi tergelincir saja, kemudian diceramahi oleh ustadznya, begitu ya. Kalau tidak ada maslahat yang dicapai dari memberikan uzurnya, ya sudah, tidak perlu. Khalas, ini tetap faidah. Memang ana salah, buktinya ana tergelincir, betul tidak? Khalas. Jazakallahu khairan. Saya jazakallahu khairan, Ustaz telah mengingatkan ana. Illa ayyatarattaba ala tarki bayanil udhri mafsadatun fayata'ayyanu i'lamuhu bihi. Kecuali kalau jika murid tersebut tidak menyampaikan uzurnya, tapi kemudian konsekuensinya adalah akan terjadi mafsadah, akan terjadi yakni keburukan seperti tadi suudzon atau fitnah, ya, fitnah dalam bahasa Indonesia yakni perkataan yang bohong, begitu ya. Maka fayata'ayyanu i'lamu bi, wajib untuk menyampaikan uzurnya kepada syekhnya tersebut. Ya. Sudah tahu hukumnya misalkan bahwa yakni kalau lewat depan warga harus nyapa, apalagi penuntut ilmu nyapa duluan, ya, ucapkan salam kepada warga sekitar. Tapi kemudian lewat aja tidak mengucapkan salam. Kemudian ditegur gurunya. Maka kalau misalkan ada uzur dan kemudian kalau uzur itu tidak disampaikan bakal yakni suudzon, warga yang tadi tidak ditegur jadi suudzon gitu ya. Sampaikan uzurnya. Uzurnya apa? Ternyata lagi pusing mikirin PR misalkan, nggak ngelihat warga sekitar, kebayang-bayang, ya ini coding
titik koma mungkin hilang satu ya, jadi nggak jalan programnya. Jadi ya, ini terjadi bagi yakni bisa dirasakan, bisa dipahami oleh para mahasiswa. Taib. Dan juga para dosennya yang harus mengoreksi kerjaan mahasiswa yang amburadul itu. Taib. Adab yang ketujuh, as-sabi' alla yadkhula ala syekhi fi ghairil majlisil am illa bisti'dzan. Adab yang ketujuh adalah hendaknya seorang penuntut ilmu jangan menemui gurunya, menemui syekhnya di majelis beliau yang bukan majelis am. Apa itu majelis am? Majelis am itu adalah majelis yang bisa didatangi oleh semua orang, seperti kajian misalkan, seperti kajian majelis ilmu ya, maka ini namanya majelis am. Kebalikannya adalah majelis khas. Majelis khas itu adalah majelis khusus, yakni harus minta izin dulu, ngetok pintu dulu. Seperti misalkan majelis yang diadakan di rumah beliau, ada orang bertamu di rumah beliau, kita nggak boleh kemudian datang nyelonong aja masuk. Harus minta izin terlebih dahulu, gitu ya. Jadi ada majelis am dan ada majelis khas. Jadi majelis khas bisa di rumah guru tersebut atau bisa di majelis yang lain, seperti misalkan di masjid. Tapi itu bukan konteksnya sedang ada kajian, bukan. Tapi misalkan setelah sholat jamaah, kemudian ada beberapa orang yang kemudian duduk di pojok atau di pinggir begitu ya, mengobrolkan sesuatu, mungkin urusan mereka secara pribadi ditanyakan kepada syekh tersebut ya, kemudian ketika kita mau memasuki atau bergabung maka harus yakni minta izin terlebih dahulu. Taib. Jadi jangan seorang penuntut ilmu itu mengunjungi syekhnya atau bertamu kepada syekhnya, kepada gurunya di selain majelis am, yakni di majelis khas berarti illa bisti'dzan, kecuali meminta izin terlebih dahulu. Sawa'un kana syekhu wahdahu am kana ma'ahu ghairu. Baik syekhnya tersebut sedang sendirian di rumahnya sendirian atau di yakni tempat lain sendirian, misalkan di maktabah, di perpustakaan misalkan syekhnya sedang sibuk begitu ya. Kemudian kita datang kemudian langsung bahas ya, ini menanyakan banyak pertanyaan padahal syekhnya sedang sibuk menelaah. Nah, ini kurang tepat. Harus mengetahui kondisi dari syekhnya tersebut, dari gurunya tersebut. Jadi baik syekhnya sedang sendirian atau sedang bersama orang-orang lain di majelis khas tersebut. Fa in ista'dzana bi haitsu ya'lamu syaikhu wa lam ya'dzan lahu insarafa. Wa la yukarriru isti'dzan. Kalau dia sudah minta izin, seperti misalkan bertamu ke rumah gurunya, kemudian gurunya sudah tahu bahwa ada orang yang ngetok pintu, wa lam ya'dzan lahu, tapi gurunya tidak mengizinkan untuk masuk, tidak dijawab misalkan ya, kita mendengar suara guru, kita sedang berbicara dengan orang di dalam, kita ngetok, harusnya mereka sudah mendengar tapi dicuekin saja ya, tetap berbicara, khalas ya, 3 kali maksimal. Kalau tidak dibukakan pintu, adabnya adalah kita ya balik lagi, jangan memaksakan ya. Wala yukarriru isti'dzan, jangan mengulangi ya minta izin. Yani kalau 1 kali ngetok atau 1 kali mengucapkan salam, kemudian diucapkan ana sedang sibuk, afwan tidak bisa menerima tamu sekarang, afwan ya nanti mungkin, maka itu sudah cukup. Sekali saja sudah cukup kalau sudah ada jawaban menolak begitu ya. Maka hendaknya penuntut ilmu tersebut pergi. Jangan mengulangi isti'dzannya, jangan mengulangi minta izinnya kalau sudah ada kejelasan yakni atau keberatan dari gurunya tersebut untuk dikunjungi. Wa in syakka fi ilmi syekh bihi fala yazidu fil isti'dzan fawqa 3 marrat aw 3 taraqatin bil bab awil halqah. Kalau dia ragu, ini syekh ana ini sudah mendengar ketokan ana atau tidak ya? Mendengar salam ana atau tidak? Maka tidak masalah untuk menambah yakni ketokannya tersebut, tapi jangan sampai lebih dari 3 kali. Jangan sampai lebih dari 3 kali minta izin atau 3 kali salam atau 3 kali ketukan pintu atau 3 kali mengetuk cincin yang ada di pintu. Karena di zaman dahulu atau mungkin di sebagian rumah di zaman ini begitu ya, di pintunya ada cincin besar yang kemudian untuk mengetok begitu ya. Wal yakun tarqul babi khafifan bi adabin bi azfaril asabi'. Dan hendaknya mengetok pintu awalnya dilakukan dengan pelan.
yakni dengan lembut, dengan menggunakan ujung-ujung dari jari. Jadi jangan kemudian dari awal ngetok pintunya pakai ya, jedar gitu ya. Ya, atau pakai kaki misalnya, itu bukan ngetok pintu, itu mendobrak ya. Jadi dengan ujung jari terlebih dahulu. Tsumma bil asabi'. Kemudian kalau sekali belum didengar, maka dengan jari, misalkan mengetok seperti biasa begitu ya. Kalau belum didengar juga, tsumma bil halqah qalilan. Kemudian baru dengan menggunakan cincin yang ada di pintu tersebut untuk mengetok pintu tersebut ya. Fa in kana al mawdi'u ba'idan 'anil bab wal halqah fala ba'sa bi raf'i dzalika bi qadri ma yusmi'u la ghair. Kalau seandainya posisi syekh tersebut, posisi guru kita itu jauh dari pintu, sehingga bakal tidak mendengar kalau misalkan kita cuma mengetok dengan pelan, maka tidak masalah untuk mengeraskan ketokan pintu kita dengan kadar yang bisa membuat syekh kita tersebut mendengar ketokan pintu tersebut. Jangan ya terlalu keras juga. Wa idza adzina wa kanu jama'atan taqaddama afdaluhum wa asannuhum bid-dukhuli wassalami alaihi. Kalau seandainya yang datang, para murid yang datang tersebut ada beberapa orang, maka hendaknya yang masuk duluan adalah yang paling utama. Bisa jadi yang paling tua, yang dituakan, yang paling senior begitu ya, atau yang paling berilmu di antara murid-murid tersebut. Jadi yang paling utama dan yang paling tua dipersilakan untuk masuk duluan dan mengucapkan salam duluan kepada syekhnya, kepada syekh mereka. Tsumma yusallimu alaihi al-afdal fal-afdal. Kemudian barulah setelah itu diikuti oleh ya urutan-urutan berikutnya dari segi kemuliaan atau dari segi umur. Wa yanbaghi ayadkhula ala syekhi kamilal hay'ah mutatahhiral badan wathiyab nazifahuma. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu ketika bertamu kepada gurunya maka harus dengan yakni kondisi badan yang rapi, kondisi pakaian yang rapi ya. Badannya bersih, pakaiannya bersih. Ba'da ma yuhtaju ilaihi min akhdhi dhufurin wa sya'arin wa qata'i raihatin karihatin. Setelah dia mengenakan sesuatu yang dibutuhkan ya untuk memperbagus kondisi tubuhnya, seperti ya memotong kukunya, motong rambutnya, atau menyisirnya begitu ya, atau menghilangkan bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Jadi jangan sampai acak-acakan ketika bertemu dengan seorang syekh atau seorang ustaz, apalagi itu beliau adalah guru kita sendiri. La siyama in kana yaqsidu majlisal ilm, khususnya kalau yang ingin dituju oleh para murid tersebut bukan majelis khas tapi majelis am, yakni majelis ilmu seperti kajian di masjid misalkan. Ini lebih ditekankan lagi karena yakni yang datang lebih banyak lagi. Jadi kalau misalkan yang datang lebih banyak lagi maka ya lebih ditekankan lagi untuk menjaga kebersihan badan kita, kebersihan pakaian kita, ya, kemudian menghilangkan bau yang tidak sedap dari badan kita dan seterusnya. Fa innahu majlisu dzikrin wastima'in fi ibadah. Kenapa demikian? Karena ini adalah majelis yang dimana di situ ya dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah majelis berkumpulnya orang-orang untuk beribadah. Jadi harus dimuliakan. Jangan pakai kaos oblong. Baik. Wa mata dakhala ala syaihi fi ghairil majlisil am wa indahu man yatahaddatsu ma'ahu fasakatu anil hadits. Kalau seandainya penuntut ilmu bertamu kepada gurunya di selain majelis am, berarti di majelis khas, contohnya bertamu ke rumah beliau, kemudian ternyata di rumah beliau sudah ada orang-orang yang sudah duduk di situ, sudah bertamu duluan. Kemudian ketika kita datang, ketika kita mengetok pintu, dipersilakan masuk. Setelah kita masuk, mau duduk, kemudian yakni orang-orang yang di situ langsung tidak melanjutkan pembicaraan. Begitu ya. Ini berarti apa? Isyarat bahwa kita nggak boleh terlalu lama. Ini berarti mereka sedang membicarakan hal yang penting, yang tidak ingin mereka tidak ingin kita mendengarnya begitu. Ini adalah isyarat. Ini harus kita yakni memahami sendiri. Jangan sampai kemudian kita nggak paham-paham,
sehingga guru kita, orang-orang di situ sampai dahem-dahem ya. Ini kapan orang ini pergi ya? Ini ada masalah yang penting. Jangan demikian. Dan ketika bicara adab, kita bicara tata cara, bukan bicara masalah niat. Kebanyakan orang ketika ditanya, nggak ada niatan untuk berbuat kasar kepada orang lain. Kalau dia adalah orang yang hanif, betul tidak? Nggak ada niatan. Tapi adab itu adalah masalah tata cara. Jangan sampai kita nggak punya niatan untuk merepotkan mereka, tapi karena kita nggak tahu, kita nggak sensitif, kita nggak sadar begitu ya, diamnya kita di situ, malah ketawa-ketawa, malah kemudian makan banyak begitu ya, membuat mereka tersiksa. Kapan orang ini pergi dari majelis ini ya? Betul? Jadi harus kita paham sendiri. Nah, ini diantara isyaratnya. Kita lihat bagaimana rincinya para ulama menjelaskan yang seperti ini, betul tidak? Jadi kalau kita masuk ke suatu majelis, ada orang-orang yang sedang berbicara kepada guru kita, kalau mereka tiba-tiba memutuskan pembicaraan mereka, tidak lagi bicara hal sebelumnya, ini isyarat bahwa kita tidak boleh mendengar hal tersebut, gitu ya. Jadi kita harus cepat-cepat pergi kalau urusan kita sudah selesai. Au dakhala wa syaihu wahdahu yusalli, atau kita masuk atau kita bertamu kepada rumah ke rumah guru kita, tapi ternyata guru kita sedang sholat, ya, yang bukakan pintu anaknya guru kita misalkan. Guru kita sedang sholat, au yadhkur, atau sedang berzikir kepada Allah, atau sedang membaca Al-Quran, au yaktub, atau sedang menulis, au yutali, atau sedang menelaah kitab. Ini semua adalah isyarat bahwa ini guru kita tersebut punya kesibukan. Jadi kita harus secukupnya untuk bertamu. Fataraka dzalika aw sakata walam yabda'hu bikalamin aw basti haditsin falyusallim wa yakhruj sari'an illa ayyahuthahu syekh 'alal mukth. Kalau kemudian ternyata syekhnya tadi punya aktivitas sebelumnya tadi ya, salat atau berzikir atau baca Quran atau sedang menulis, menelaah, kemudian ditinggalkan gara-gara ada kita, maka ini saja sudah merupakan isyarat. Ya. Isyarat bahwa kita harus cepat-cepat pergi kalau urusan kita sudah selesai. Dan hendaknya jangan kemudian kita langsung bicara panjang lebar, ya, membahas panjang lebar atau bertanya panjang lebar, tapi hendaknya kita ucapkan salam terlebih dahulu, kemudian utarakan maksud kita secara ringkas, kemudian setelah itu keluar, pergi dari rumah beliau atau dari majelis tersebut secara cepat ketika urusan kita sudah selesai. Kecuali kalau syekh kita tersebut atau guru kita tersebut meminta kita untuk, ya dah, khalas, antum bisa diam di sini, ya, ini tidak masalah, antum bisa agak lebih lama di sini. Tapi penulis kemudian tetap memberikan memberikan reminder, wa idza makatha fala yutilu illa ya'muruhu bidzalik. Kalau sudah disebutkan, ya silakan duduk begitu ya. Karena bisa jadi ketika ada kesibukan, bisa jadi yang diucapkan oleh syekh kita tersebut, afwan, ana sedang sibuk menelaah kitab, afwan ya, nanti aja. Nah, berarti kita harus segera pergi. Tapi kalau misalkan, oh ya, silakan, waalaikumsalam warahmatullahi, silakan duduk. Nah, ini berarti silakan duduk, berarti ini kita dipersilakan duduk. Kata penulis, jangan berlama-lama, kecuali syekh kita mempersilahkan. Oh, misalkan mempersilahkannya misalkan dengan isyarat, masya Allah, untuk kebetulan antum datang, anda juga lagi mau ngobrol sama antum, gitu ya. Kemarin jadi kemudian membuka obrolan, ini berarti apa? Isyarat bahwa boleh agak berlama-lama, begitu ya. Wa yanbaghi ayadkhula ala syekhi wa yajlisa indahu wa qalbuhu farighun min asy-syawaghil lahu wa dhihnuhu safin la fi hali nu'asin aw ghadabin aw ju'in syadidin aw 'atashin aw nahwi dzalik. Wajib bagi penuntut ilmu ketika dia mengunjungi gurunya, baik di majelis khusus atau seperti di rumah beliau gitu, atau di majelis umum seperti kajian ilmu, maka hendaknya dia duduk di majelis tersebut dan hatinya itu harus terbebas dari berbagai hal-hal yang menyibukkan. Pikirannya harus bersih, ya, pikirannya tidak boleh dalam kondisi ngantuk atau dalam kondisi marah atau dalam kondisi yang lapar sekali, atau dalam kondisi haus atau yang semacamnya. Lian syariha sadruhu lima yuqalu wa ya'i ma yasma'uhu, supaya
ya, dia bisa yakni supaya hatinya menjadi lapang, dadanya menjadi lapang, bisa menerima apa yang diucapkan oleh syekh tersebut, bisa menerima apa yang diucapkan oleh gurunya tersebut, ya, bisa memahami apa yang disampaikan oleh beliau. Wa idza hadara makana syekh falam yajidhu jalisan intadharahu kay la yafawita ala nafsihi darsahu fa inna kulla darsin yafutu la iwadalahu. Ini kalimat yang penting. Kalau seandainya penuntut ilmu tersebut hadir duluan, misalkan di kajian ilmu, hadir duluan, dan itulah yakni hukum asalnya dari kajian ilmu, muridnya hadir duluan, baru pengajarnya, bukan pengajar yang hadir duluan, ya, nggak ada orang, kemudian baru berdatangan muridnya. Ini tidak sesuai dengan adab. Muridnya datang duluan, kemudian baru pengajarnya. Sebagaimana imam dan makmum, siapa yang datang duluan seharusnya? Imam. Jadi imam datang duluan, makmum, ya. Anda bertanya, bukan bukan membantah antum. Makmum datang duluan, nah, betul tidak? Baru kemudian imam. Kalau imam datang duluan atau makmumnya telat, jadinya masbuk, betul tidak? Nah, ini tidak ideal. Demikian pula kajian ilmu. Demikian pula kajian ilmu. Penuntut ilmu yang datang, muridnya yang datang duluan, baru gurunya. Nah, ketika murid tersebut sudah datang duluan dan gurunya belum hadir, maka yang paling utama adalah menunggu. Yani duduk, langsung mengambil posisi duduk di kajian tersebut, di masjid tersebut. Jangan kemudian, oh belum datang, Anda masih mau ke toilet, masih mau, ya, di parkiran dulu lah gitu, ya, dan seterusnya. Kaila yufawita ala nafsihi darsahu, supaya tidak ada yang kelewatan dari kajian beliau. Karena setiap pelajaran, ketika itu ketinggalan, maka tidak ada gantinya, tidak ada yang bisa menggantikannya. Ketika kita terlewat suatu pelajaran, tidak ada yang bisa menggantikan pelajaran tersebut atau kajian tersebut atau majelis tersebut. Ustadz, sekarang sudah ada rekaman, ya, sudah ada rekaman. Kalau ada yang kelewatan atau bahkan kita nggak masuk sama sekali, begitu, ya, kita bisa melihat rekamannya dan hasilnya sama saja. Kita bisa mendapatkan informasi tersebut, ilmu tersebut. Maka kita katakan berbeda antara orang yang datang langsung dengan yang tidak datang langsung. Berbeda antara orang yang duduk di majelis ilmu secara langsung dengan yang tidak duduk di majelis ilmu secara langsung. Jadi jangan sampai kita menganggap ilmu itu cuma sekedar kumpulan informasi, kumpulan wawasan. Kalau kita melihatnya demikian, maka mendengarkan rekaman itu sudah sama persis dengan apa yang diucapkan di rekaman, sama persis dengan apa yang diucapkan ketika kajian tersebut, betul tidak? Selama rekamannya bagus, audionya tidak jelek, ya, tidak amburadul misalkan. Yang disampaikan sama persis, informasinya sama. Ya, kalau kita menganggap ilmu cuma kumpulan informasi dan wawasan, maka hasilnya sama. Akan tetapi ilmu tidak hanya kumpulan informasi dan wawasan. Ilmu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memahamkan kita ilmu. Dan bisa jadi Allah memahamkan kita ilmu yang kita pelajari di suatu kajian karena usaha kita untuk pergi ke kajian tersebut. Karena kesungguhan kita untuk pergi ke kajian tersebut, ke masjid tersebut. Dari rumah panas-panas atau hujan-hujan atau sedang capek, tapi kita tetap bersemangat untuk mendatangi majelis tersebut, kajian tersebut. Karena itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang lebih kepada orang tersebut daripada orang yang sekedar menangkap wawasan informasi dari rekaman tadi. Gitu, ya. Jadi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak dua orang yang sama mengetahui wawasan atau informasi ilmu yang sama, tetapi ketika datang waktu untuk mengamalkan ilmu tersebut, yang satu lebih diberikan taufik oleh Allah daripada yang satunya. Kenapa? Karena yang satu menuntut ilmu tersebut langsung di majelis ilmu, setelah melalui berbagai rintangan, begitu, ya, berbagai kesulitan, ngantuk tapi tetap semangat, capek tapi tetap semangat, ya, tetap istiqomah,
tidak bosan untuk hadir di majelis ilmu. Maka ini adalah yakni di antara taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita katakan, ilmu itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan hafalan kita, mengandalkan yakni harta kita. Kita bisa beli kitab banyak misalkan, atau daftar program banyak sekali misalkan. Ini bukan jaminan. Bahkan bisa jadi ini tidak bermanfaat sama sekali kalau Allah tidak memberikan taufik kepada dia untuk memahami ilmu. Wala yatruku alaihi liyakhruja ilaihi. Jangan kemudian murid itu mengetok pintu gurunya dengan mengharapkan supaya gurunya keluar menemuinya, begitu ya. Ketika gurunya tersebut misalkan diketahui sedang sibuk atas sesuatu. Tapi wallahu alam ini masih 3 paragraf atau 2 paragraf. Mau kita tunda sampai pekan depan atau ini sudah mendekati Isya mungkin? Jam berapa? Berapa menit lagi Isya? 4 menit? 5 menit? 6 menit, taib. Sepertinya tidak akan cukup dan terlalu yakni terlalu terburu-buru kalau kita kemudian melanjutkan. Insyaallah ini tidak masalah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Ada bertamu kepada guru bagian kedua. Sekarang kita gunakan untuk sesi tanya jawab insyaallah taala. Silakan kalau ada pertanyaan. Jazakallahu khairan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya. Itu azan? Bukan. Adzan. Oh, taib. Adzan dulu mungkin baru kita membahas pertanyaan insyaallah. Barakallahu fiik.